sidang majelis hakim juga ingin mendalami siapa sebenarnya dalang utama dalam penganiayaan Prada Luki hingga akhirnya ia meninggal dunia ini. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, Putu. Putu, dalam sidang lanjutan penganiayaan Prada Luki, apakah majelis hakim ini tentu saja kita lihat tadi masih memeriksa para saksi. Pertanyaannya, apakah selama sidang majelis hakim ini juga ingin mendalami siapa dalang utama dari penganiayaan Prada Luki? Selamat petang, Yasir dan juga saudara. Kalau melihat bagaimana jalannya proses persidangan pada hari ini, memang lebih banyak porsinya. Ini mencari tahu begitu siapa dan juga apa peran dari masing-masing terdakwa. Di mana tadi juga bukan hanya oleh auditor militer saja begitu ya yang kemudian memberikan pertanyaan kepada saksi, tapi majelis hakim ini juga mencoba menggali hal tersebut begitu ya. Lebih banyak auditor militer yang kemudian menanyakan kepada saksi apa saja yang dilihat, siapa yang melakukan tindak kekerasan, kemudian siapa saja yang ada di ruangan di mana aksi kekerasan yang kemudian berujung pada kematian Prada Luki Namo ini terjadi, itu siapa saja yang ada di sana, ada upaya atau tidak untuk menghentikan kekerasan yang terjadi pada Prada Luki Namo. Ini adalah hal-hal yang coba digali oleh auditor militer dan juga majelis hakim. Tentu saja kalau pertanyaan Anda adalah apakah kemudian dalangnya dicari tahu? Tentu, karena dari peran-peran tersebut tentu saja nanti majelis hakim bisa menyimpulkan sendiri dengan keyakinannya begitu ya untuk memilah mana yang pantas mendapatkan hukuman yang paling berat. Karena kalau sampai dengan saat ini melihat bagaimana dakwaan dari auditor militer di awal di sidang perdana kemarin, memang untuk ada 3 pemberkasan yang terjadi begitu ya Yasir dan juga saudara. Untuk pertama yaitu sidang yang digelar setiap hari Senin atas nama terdakwa Ahmad Faisal. Ini memang pasal berlapis tapi hanya 131 dan juga 132 terkait dengan kelalaian, di mana maksimal hukumannya ini bisa mencapai 9 tahun. Melihat bagaimana peran dari Letu Ahmad Faisal sebagai komandan kompi di mana Prada Luki begitu ya berdinas, ini ada tidak niat ataupun juga upaya untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Karena kalau tidak ada upaya tersebut, maka unsur kelalaian ini akan terpenuhi begitu. Berbeda dengan 2 pemberkasan lain, yakni 17 terdakwa dan juga 4 terdakwa, di mana kalau 2 berkas yang lain begitu ya untuk 17 dan juga 4 terdakwa ini ada tambahannya begitu selain 131 dan juga 132, tapi juga ada pasal atau jungto begitu ya dengan KUHP terkait dengan melakukan secara bersama-sama begitu tindak kekerasan yang kemudian berujung pada kematian begitu. Jadi kalau kita lihat tentu saja ini nantinya bisa jadi ada hal ataupun juga ada keputusan yang berbeda antara masing-masing pemberkasan ataupun juga masing-masing peran yang dilakukan oleh para terdakwa begitu. Dan bukan hanya Ahmad Faisal saja, tapi besok ini juga ada sidang untuk 17 terdakwa dan juga 4 terdakwa. Dan berikut pernyataan dari Humas Pengadilan Militer 315 Kupang. Sapris Awi dan kawan-kawan 16 orang. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Kami sampaikan sekali lagi bahwa sidang bersifat terbuka untuk umum. Jadi saudara, kita tinggal menunggu bagaimana jalannya proses persidangan, tapi satu hal yang pasti, keadilan untuk Prada Luki ini yang diharapkan dengan sangat oleh pihak keluarga. Yasir, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas informasinya dari jalannya sidang Prada Luki di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saudara.